مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا نفس لا تكنتي من زلة أزمت إن الكبائر في الغفران كالأمام خمسة وتحي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي كرام الوجه صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات كلام قديم لا وبدل سماؤه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتافي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهل وغيرات فيا ربي ماتعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومكاناتي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin La ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah La ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara Anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahin Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi bin nuri wajhika a'lal mu'abbad da'im yubadil mukhallad fi qalbi nabika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismikal a'zam al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddis an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa syababil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbi al-iman wa tufahhizuni al-Qur'an wa tufahhimni minhul ayah wa taftahuli bihan nurul jannah wa nurul na'im wa nurun nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca doa iftitah majlis agar di masa depan yang akan depan maupun setelah kematian dalam barzakh maupun dalam akhirat ini bermanfaat bagi kita semua. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wal nafa wal ittifa wal mudzakkar wa tazkira wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Menindaklanjuti kajian kita selanjutnya. Ini kan pengenalan para rasul, di mana di dalam kaidah 50 atau sifat 20 tauhidnya Allah, di situ juga menerangkan para
para rasul ya. Karena kitab itu nggak menerangkan para rasul, maka kita beralih pada kitab Qisas Anbiya yang sudah berapa waktu lamanya kita membabarkannya ya. Untuk menambah keberkahan kita, mari kita membaca Fatihah untuk muallif Syekhunal Abi Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim An-Nasaiburi. Sallallahu Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya salli wa sallim. Ya. Menindaklanjuti kajian kita selanjutnya yaitu Qisas Anbiya yang punya kitabnya cetakan Beirut halaman 32 paragraf keempat ya. Faslun, bab-bab atau chapter, bahasa Inggrisnya chapter ya, chapter kelas. Wab taliyatu Hawa wa banataha ya. Menderitanya Hawa dan anak-anaknya. Bihazil khisal ya, dengan beberapa kualitas-kualitas, dengan beberapa poin-poin yang orang lain nggak punya. Maksudnya al-hisal itu kelebihan yang orang lain nggak punya. Wa bi khamisun asaratun khasah khisalatu sawahan ya. 15 kekhususan diantaranya ya. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa dan anak-anak perempuannya, dari maksudnya kita mengatakan soal feminisme ya, bukan feminis, ada maskulan ada feminis. Kita mengatakan inang lah atau induk, kan ada jantan, ada induk, ada betina. Nah kita ngomongin betina nih maksudnya gitu ya. Jadi penderitaan kaum Hawa itu ada 15 kata Syekh An-Nasaiburi ya. Yang pertama al-ula al-haid ya. Yang pertama itu adalah darah kotor, haid gitu ya. Tahu datang bulan ya. Yurawi annaha lima tanawulitus sajaratu dumitus syajarah ya. Dumitus syajarah ya. Diriwayatkan karenanya ya sesungguhnya padanya lah ya, kaum Hawa itu dia mempunyai sebuah pohon ya, pohon kesialan atau dumit. Makanya beda. Dumit itu pohon sial, sial artinya. Dumitus syajaratu pohon yang sial gitu ya. Yaitu pohon buah holdi. Lanjut. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalaki, bukan karena alaiya, kamu, bukan karena kamu atasnya, ada mika anta wa banatika ya, kesialan kamu dan anak-anakmu, fi kulli, setiap segala sesuatu, syahrun, tahun, marrah, setiap tahun sekali, kama ada mitu hazis sajarah ya, seperti itulah pohon kesialan itu ya. Kalau Rasulullah SAW ya fil haid, Rasulullah SAW bersabda di dalam bab haid,
inna haza sayun katabahu Allah Ta'ala banatun Adam ya. Jadi memang ini adalah sudah sesuatu yang menjadi suratan takdir ya, yang dituliskan, yang digariskan di Lauhi Mahfuz fi Imam Mubin kepada setiap kaum Hawa dari keturunan Adam dan Siti Hawa ya, pada mereka kaum perempuan ya. Jadi haid itu memang udah jadi kodratnya mereka gitu terus dulu. Asalnya yang kedua ya, hikmah yang kedua. Saqalul himar, saqalul hamilu ya. Diberatkannya, dikasih kesusahan untuk menghamilkan ya, hamil, mengandung 9 bulan 10 hari gitu ya. Jadi yang kedua ini dikasih hamil ya. Ini kan berat ya, berat. Hamalat ummuhu kurhan karoha yukarihu, berat banget. Wa'aratuhu kurha, dan juga keluar brojol gitu, dan juga masa lahirnya gitu. Berat, sangat amat berat gitu. Lanjut ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, at-talaqu wa alamul wadu' ya. Yang ketiga, kaum Hawa ini, kaum perempuan ini ya, dia berpisah dari nyeri yang postural. Apa nih maksudnya? Alamul wadu', sakit yang sangat amat sakit gitu pokoknya. Makanya ini berat ya, 9 bulan. Makanya tuh sebaiknya kita berbakti pada orang tua kita gitu ya, pada ibu kita, kepada bapak kita. Wala taqallu ma'ruf, jangan juga kita mengatakan gitu. Tapi ada beberapa tafsir kita boleh mengatakan kebenaran pada mereka sekalipun itu membentak gitu. Tapi kita nggak boleh menggunakan fisik ya, secara fisik gitu, kekerasan, tampol, ditonjok, dibantel, nggak boleh. Orang tua ditampol nggak boleh, durhaka gitu ya. Maksud dari tafsir ayat wala taqallu ma'ruf, dan janganlah kamu berkata kepada keduanya gitu. Ya. Ya, at-taliqu wa alamul wadu' gitu ya. Sangat teramat berat gitu. Berpisah dari segala sesuatu yang sangat amat berat, maksudnya melahirkan. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, hamalat ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan ya. Ya. Ibunya telah mengandung dengan susah payah ya, sangat berat, kurhan, karohan. Dan wada'atuhu maksudnya jadi al-wada'u itu hamil ya, dan kesakitan yang sangat payah ya. Sangat amat berat gitu. Harisun ya. Harisunul wadu' ya. Ada beberapa ulama fikih mengatakan kalau hamil itu adalah apabila kamu ditimpakan sebuah kehamilan, maka kamu tidak akan sanggup gitu. Makanya sangat aneh kalau ada anak lagi mau hamil gitu. Aneh gitu ya. Saya jadi teringat seseorang ya, katanya dia hamil, dia laki. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ya. Jadi sangat amat berat, mengandung 9 bulan, dibawa ke sana kemari, ke pasar, lagi mandi, sholat, lagi buang air besar, lagi makan, lagi tidur, dibawa tuh berat-berat gitu ya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan. Ya, hamilnya aja sangat susah payah gitu. Kurhan itu artinya bersusah payah gitu. Wa wada'atuhu, dan melahirkannya pun kurhan gitu. Juga sangat amat berat gitu. Ini Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Wa fil khabari, dan di dalam berita, di dalam kabar, laula az-zalatul lati asabtu hawa kana nisa'u lima yahduna wa kun halimata ya. Kalau bukan ya cobaan ya, kesalahan ya, kalau bukan karena kesalahan
asobat ya, sehingga menjadi asobtu, sehingga mas menjadi asobat atau asobtu sama aja kan, sehingga menjadi musibahnya bagi mereka kaum Hawa karena nisa, yang menyebabkan perempuan lima yahdokna ya, mereka tunduk ya, wakon lima ya, dan wakon halimatu ya, dan dia harus bersabar atas kehamilannya gitu ya, sangat amat berat. Wakum yahmiluna syarra wa yahdokna syarra gitu ya, dan itu yang membuat hamilnya jadi berat, jadi sangat buruk, dan melahirkannya pun buruk gitu ya. Ya. Jadi yang hikmah yang ketiga, perempuan itu lah hamilnya berat, melahirkannya pun juga berat gitu ya. Baik. Hikmah yang keempat, ar-rabi'ah nuqasinu dinaha ya. Kurangnya dari agamanya gitu ya. Maksudnya apa? Di sini jelaskan. Maksudnya apa nuqasinu dinuha? Karena ya banyak beberapa hal ketika dia ketika haid, perempuan itu anisa itu nggak boleh, atau banat itu nggak boleh sholat gitu. Jadi memang agamanya agak kurang gitu. Ada beberapa hal dia nggak boleh menjadi imam. Ya, perempuan nggak boleh jadi khotib masjid, nggak boleh jadi khotib khutbah, segala jenis khutbah ini ya, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, itu khutbah Jumat ini nggak boleh gitu ya, perempuan. Makanya disebut nuqasinu dinuha ya, berkurangnya agamanya gitu. Yang kelima, Allahumma barik lana fihi, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu ya. Al-khamisatu yang kelima, nuqasonu nakisonu aqaluha ya, berkurangnya akalnya gitu. Makanya perempuan lebih besar perasaannya dibanding pikirannya gitu ya. Makanya hebat kalau ada perempuan yang bisa menguasai pikirannya. Tapi memang sudah menjadi kodratnya kalau perempuan itu menggunakan perasaannya ya. Yang kelima ya, kaidahnya, hikmahnya, perempuan itu sedikit menggunakan akalnya gitu. An Abi Sa'id fi hadisun zikruhu qala ya. Ya, diingatkan dari Sayyidina Sa'id Al-Khudri di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma ra'aitu, apa-apa yang aku lihat, minna kisoti, dari segala sesuatu yang kurang aklin, akal, wadinin, dan agamanya, izhabu lubab rijal hazimin min kunna ya, yaitu dari kurang pikirannya dan agamanya karena hatinya laki-laki dan ketegasannya ya, dan itu menjadikannya dia nggak pelin-pelan gitu. Nah gitu. Itu jadi Sa'id Al-Khudri bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bilang, aku melihat di mana berkurangnya akal dan agama itu disebabkan karena hatinya laki-laki dan ketegasannya gitu. Dan itu salah satu keduanya gitu. Dan itu harus milih di antara tegas atau ngikutin hati, kata hatinya. Nah, kata-kata hati ini tafsirnya mengarahkan kepada ya karena perempuan gitu, karena kaum Hawa ini gitu ya. Lanjut. Maka terusnya fakulna lahu, maka bertanyalah kemudian aku kepadanya,
si Sa'id Al-Khudri ini, Sayyidina Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa ma nuksanu akulna wa dinina ya Rasulullah, dan apa-apa yang menyebabkan kurangnya akal dan agamanya itu wahai Rasulullah gitu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Alaisha syahadatul mar'ah binisfi syahadatir rajul, ya, sesungguhnya aku melihat ya pasangannya itu setengah dari melihat, maksudnya yang aku lihat dari laki-laki gitu, maksudnya gara-gara perempuan ya lelaki itu jadi pelin-pelan begitu. Fazalika nuqsanu akliha, dan itu juga yang menyebabkan dia nggak gunain otaknya ya, atau akalnya gitu ya. Makanya disebut harta tahta wanita gitu. Kalau harta sama tahta, ini laki-laki ini yang ambisius masih bisa tuh. Cuman kalau udah ngomongin perempuan, ini agak-agak sulit ya, agak-agak berat. Makanya banyak orang koruptor menjadi maling atau menjadi koruptor karena si perempuannya yang jahat ya. Berapa banyak lelaki yang baik menjadi buruk karena perempuannya yang hubud dunia ya, cinta dunia gitu. Lanjut. Asalisah yang keenam, inna mirasaha ala nisfi min mirasur rijal, ya, warisannya perempuan itu setengah dari warisannya para lelaki ya. Itu udah jelas gitu ya di Al-Quran, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lizzakari mislu hazzil unsayain, lizzakari ya, aku mengingatkan mislu seperti itu hazzil unsayain ya, bagian seorang laki-laki sama dengan dua bagian perempuan, artinya perempuan setengah dari laki-laki gitu ya. Oke, lanjut. As-sabi'atu, yang ketujuh, hikmah yang ketujuh, tukhasisihum bil adat ya, tukhasisihum bil adat ya. Apa itu tukhasisihum? Dikhususkannya dengan perlengkapan ya. Kalau laki ya paling cukup pakai kain cukup gitu ya, udah menutup aurat. Kalau perempuan harus menggunakan mukena ya, tangan panjang ya, kain panjang gitu ya. Pokoknya lebih banyak lah gitu. Intinya lebih banyak, lebih riwah, lebih segambreng ya, serebet petong dibanding dia dengan kaum Hawa. Jadi kaum Hawa itu lebih banyak peralatannya gitu ya, maksudnya lebih banyak pernak-perniknya dibandingkan dengan para lelaki. Oke, lanjut ya. Hikmah yang ke-8, as-saminah, ja'alahunna tahta aidiyar rijalu kama qala Allah ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Hikmah yang ke-8, dijadikannya untuk kamu ya, mereka semua itu perempuan, tahta di bawah, aidi tangan, ar-rijalu lelaki, kama, jadi memang manusia, perempuan itu, para wanita itu, para perempuan, para cewek-cewek itu, wecek-wecek, para sisters, para girls, para dokter, para grandmother, para auntie, mereka to all of them ya, create to under the take over power of men gitu ya. Woman create jadi perempuan itu diciptakan memang di bawah kekuasaan para lelaki gitu ya. Jadi kalau ada lelaki yang di atas, di bawah
di atasnya, di bawah perempuan itu menyalahkan kodratnya sebagai lelaki. Lebih baik dia pakai rok saja. Anak lelaki yang kalau dia tidak bisa memimpin perempuan di dalam rumah tangganya, bahkan itu dikatakan sebagai duyus gitu ya. Kalau lakinya lebih kalah gitu ya dengan perempuannya, itu nggak boleh gitu ya. Maka akan terjadi ketimpangan sosial di dalam keluarganya, dan itu menjadikan contoh yang buruk bagi anak-anaknya nanti. Gitu ya. Seperti dalam firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Anak lelaki itu kedudukannya lebih tinggi di atas perempuan. Quran surat An-Nisa ayat 34 ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul kita yang barusan berulang tahun kemarin 12 Rabiul Awal, bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira fa innahunna awara indakum" ya. Aku merekomendasikan ya, aku menganjurkan, aku mengajarkan kepada para lelaki kalau bisa itu dengan perempuan yang baik. Istausu bin nisa'i khairu fa innahunna, karena sesungguhnya wanita-wanita, perempuan-perempuan yang baik itu ya, khairu anis bin nisa'i khaira an fa'innahunna, sesungguhnya aura indakum ya, mereka menjadi penutup-penutup kekurangan bagi kamu para kaum lelaki ya. Jadi wanita baik itu bagus untuk kamu karena mereka menutupi aib-aib kamu gitu ya, kata Nabi SAW ya. Yang kesembilan, hikmah yang kesembilan, at-tasiyah ya, kesembilan, laisa lahunna minat tolak syai'un wala yamlikuna zalika wa innama huwa lirrijal ya. Jadi perempuan itu nggak bisa menalak ya, misalnya dia apa namanya saya lupa istilah fikihnya, mengajukan gugatan ya. Tapi yang nentuin itu adalah suaminya, talak itu. Jadi perempuan itu nggak mempunyai hak privilege untuk berpisah, mengatakan hak ya. Hak itu diajukan boleh ke hakim, tapi yang menentukan tidak berpisahnya adalah si lelaki gitu ya. Jadi yang memutuskan hak privilege berpisah itu adalah kaum lelaki ya. Hikmah yang ke-9. Al-asyiratu yang ke-10, haramahunna jihad ya. Diharamkannya berperang ya. Jadi para perempuan itu diharamkan untuk berjihad ya, untuk perang ya. Jadi kalau ada perang di Palestina, ya perempuan bagian logistik aja gitu ya. Bagian logistik, bagian apa ya, menyemangati itu, bagian pembantu umum gitu ya, atau bagian emas. Tapi dia diharamkan ya, malah makro ya kalau dikerjain untuk berperang ya, malah ribet gitu ya. Tapi pernah dicontohkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam perang Jamal, itu dihalang-halangi oleh Ali gitu ya. Udah pulang aja gitu perang Jamal gitu ya. Karena saya Ibunda Aisyah Ummul Mukminin ya, ibunya para orang-orang beriman, itu mengajak para sahabat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Zaman itu sahabat udah mulai jauh dari hubung dunia ya, udah mulai jauh dari yang mulai agama ya, Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Al-Hadiyatu Asyar yang ke-11, hikmah yang ke-11, laisa minhunna nabi ya. Enggak ada dari mereka ya, nggak ada dari para kaum Hawa itu para nabi ya. Ada yang mereka ya, tapi ada beberapa ini yang dikatakan oleh Syekh An-Naisaburi gitu ya. Tapi ya beberapa ulama yang lainnya mengatakan ada nabi dari kaum perempuan gitu ya. Jadi ada dua pendapat ya. Tapi di sini Syekh An-Naisaburi mengatakan tidak ada nabi dari golongan perempuan ya, kayak gitu ya. Itu dikatakan Siti Maryam itu nabi dari perempuan, Siti Masito itu nabi dari perempuan gitu ya, seperti itu. Jadi ada dua pendapat ya, tapi di dalam Qisas Al-Anbiya mengatakan salah satu hikmahnya adalah perempuan itu nggak ada yang dari perempuan gitu ya. Para nabi-nabi itu nggak ada yang dari perempuan.
perempuan gitu ya. Lanjut. Asani asar yang ke-12, hikmah yang ke-12, laisa minhunna sultanun wala hakimun. Ya, hakimun ya. Nggak ada juga tuh ya, perempuan itu diharamkan untuk menjadi sultan, menjadi para raja atau pemimpin maupun hakim. Karena apa? Perempuan selalu menggunakan perasaannya ya. Nanti bisa dibujuk ya, dipuji-puji sedikit, dibelokin gitu ya. Kayak orang dipuji-puji bapaknya, ya bapaknya begini, kebijakannya belok ya. Saya nggak perlu sebutin lah, ada salah satu ibu-ibu di Indonesia gitu ya, bapaknya dipuji ya, tentang bapaknya presiden. Tuh ibu-ibu juga pernah jadi presiden, dipuji-puji, dilupa jadi diri bapaknya gitu. Sama kayak bapaknya juga dipuji juga ya untuk merusak menyengsarakan rakyatnya begitu ya. Saya nggak perlu sebut ya, kalian juga tahu yang saya maksud siapa. Lanjut ya. Jadi nggak ada hakim maupun sultan dari perempuan begitu ya. Loh masalah Muhammad wala Muhammad. Yang ke-13, as-salisatu asratu ya. Yang ke-13, la tusafiru ihdahunna illa ma'zi rahima mahrum ya. La tusafiru ihdahunna illa ma'zi rahima mahrum ya. Jadi nggak boleh berpergian di antara kalian ya, kalau ada perempuan, kecuali dia mendapatkan atau bersama si suaminya gitu ya. Selama yang dimahrumkan, yang maksud sama yang bukan mahramnya, yaitu sama suaminya gitu ya. Jadi perempuan itu nggak boleh musafir, nggak boleh jalan-jalan kalau dia nggak ada suaminya gitu ya. Lanjut. Ar-rabi'atu asra ya, yang ke-14, la tan aqadu bihinnal jamaah ya. Tidak akan ya bersatunya Jumat, maksudnya ini sholat Jumat kali ya. La tan aqidu bihinnal jumu'ah. Maksudnya apa nih? Tidak terjadi ya bihinnal jumu'ah, maksudnya sholat Jumat nggak terhitung perempuan itu gitu ya. Kalau ada perempuan nggak dihitung 40 ya, kalau nggak masuk hitungan. Atau bahasa lainnya dalam ini tidak terjadi persatuan di antara kalian kalau ada perempuan gitu ya. Jadi makanya batalion khususnya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Itu prajurit lelaki khusus lelaki, prajurit perempuan dengan perempuan ya. Di zaman modern ini udah agak beda ya. Gitu. Tidak akan terjadi persatuan di antara kalian kalau ada perempuan, pasti bahkan berantem gitu ya. Makanya kalau punya band terus ada perempuan yang cantik, vokalisnya kan perempuan, terus saat satu anggota band pacarin ya, ini pasti bandnya nggak akan bertahan lama, pasti akan bubar gitu. Biasa itu. Lanjut ya. Al-khamisatu asratu ya, yang ke-15, la yusallimu alaihinna ya, tidak akan selamat ya di antara kalian kalau ada mereka ya. Harta tahta wanita ya. Ya, saya rasa kajian kita cukup untuk malam ini. Mari kita berlanjut pada segmentasi selanjutnya, yaitu segmen amar ma'ruf nahi munkar ya. Kita semua tahu ya, telah terjadi pengkhianatan konstitusi ya. Semoga ya kalahlah sebelum waktunya ini. Semoga mereka kalah ya, karena pamannya hakim MK gitu ya, bapaknya ya penguasa sekarang gitu ya. Saya gugat MK tentang presidential threshold ya. Seharusnya dengan logika seperti itu ya, yang sekarang ini nih, yang kemarin orang dibolehkan ya, sebelum umur 40 tahun asalkan dia sudah pernah menjabat sebagai wali kota Solo gitu. Saya nggak sebutin,
sebagai salah satu wali kota di daerah Jawa Tengah gitu, atau jadi salah satu wali kota yang boleh menjabat walaupun umurnya belum genap 36 tahun ya. Saya rasa ini ya sebuah kolusi dan nepotisme secara gamblang ya. Masyarakat sudah jelas ini seharusnya di-impeachment, presidennya di-impeachment dan hakim MK-nya seharusnya segera mengundurkan diri gitu ya, segera mengundurkan diri ya, kayak gitu. Karena ini benar-benar sebuah kemunduran dalam hal demokrasi gitu ya. MK sebagai garda terakhir ya, hukum sebagai garda terakhir atau panglima terdepan ya, equal below, before the law ya. Kesetaraan sebelum hukum ya. Saya kan ke-13 yang penggugat tentang ambang batas presiden itu ya, presidential threshold. Gugatan saya ditolak gitu ya, karena yaitu saya nggak bisa mengumpulkan KTP sebanyak 24 juta KTP atau 20% parlemen gitu di parlemen. Ya itu aneh gitu. Jadi ada 15 gugatan tentang presidential threshold ya, salah satunya tentang cara ambang batas di parlemen ya, kemudian ada beberapa yang baru banget kemarin gitu ya. Saya salut salah satu hakim MK, Profesor Saldi Isra ya, dia salah satu orang yang menolak yang masih ada yang lurus ya di MK gitu. Ini kan sungguh sangat mengerikan ya. Kalau dari awal sudah seperti ini, besok kecurangan pemilu kan akan digugat ke MK gitu. Ya memang masih ada jalan lagi, masih ada jalan lain ya. Saya menyuruhkan kepada para aktivis ya untuk menggugatnya ke MA atau PT UN ya, agar putusan itu dibatalkan gitu ya, karena putusan MK tidaklah final gitu ya. Ya untuk kalian ya para fans, para muhibbinnya saya Dery, Tuan Guru Dery, ya untuk tidak memilih mereka itu ya, karena ini akan terjadi apa ya, degradasi moral ya. Lebih baik perang fisik dibanding perang amoral. Ini sangat merusak gitu ya. Kata Rasulullah SAW, berapa banyak ya kerusakan ya suatu negeri ya. Jadi Rasulullah SAW gini ya, Rasulullah saking tegasnya gitu ya. Ada seorang kabilah Quraisy ya, karena dia bersalah ya, orang-orang Quraisy pada melobi-lobi Rasulullah agar tidak dieksekusi atau dihukum itu orang Quraisynya ya, kayak gitu. Kemudian Rasulullah marah gitu ya, Rasulullah marah, mukanya langsung memerah gitu. Rasulullah mengatakan begini ya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan aku yang potong sendiri tangannya Fatimah itu. Kemudian Rasulullah menambahkan berapa banyak ya Romawi, Persia atau bangsa-bangsa yang hebat hancur karena para pembesarnya ya tidak melakukan hukum sebagaimana mestinya ya. Tumpul ke bawah ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Begitu hukum di Indonesia seperti itu ya. Jadi saya mengharapkan para aktivis untuk menggagalkan hasil dari PT UN ya, hasil dari Mahkamah Konstitusi ya. Saya teman-teman kalau ada yang ingin teman-teman apabila ingin membantu saya ya untuk menggagalkan, bisa membantu saya di dalam penggugatan hasil dari Mahkamah Konstitusi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau ke Mahkamah Agung ya. Saya akan batalkan gitu ya hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, karena hasil Mahkamah Konstitusi menurut saya belum final gitu ya. Kalau ada yang mau bantu, silahkan, kita bisa bekerja sama dalam menggagalkan salah satu calon ini gitu ya, karena ini akan terjadi sebuah apa ya, lingkungan hitam ya, lingkaran hitam ya, kayak gitu ya. Baik, amar ma'ruf yang kedua adalah saya berharap kepada Menteri Informasi ya, Menkominfo, Menteri Komunikasi dan Informasi,
untuk memblokade atau memblok akun-akun ya atau aplikasi-aplikasi ya penjual diri ya kayak gitu. Jadi saya kemarin iseng ya meriset, survei langsung mengobservasi banyak beberapa website pencari jodoh, ternyata itu menjadi website untuk menjual diri ya. Mereka melakukan VCS, video call sex gitu ya. Mereka menjual diri mereka gitu ya secara virtual gitu ya. Kenapa Indonesia nggak berkah-berkah ya? Karena itu ya mereka pemerintahnya itu abai terhadap kemungkaran gitu ya. Banyak aplikasi-aplikasi ya pencari jodoh tapi digunakan sebagai ajang untuk ya prostitusi seperti itu ya. Saya rasa cukup untuk malam ini. Saya tutup dengan doa ya. Semoga apa yang kita niatkan, saya niatkan ya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala kulitin sholihah. Insyaallah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adana ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa surri wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutari ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati wa aghfir zunubi wa sayyati wa tajawaz an fatihati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madu maik waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tamin fi ata raghibun fi ridha mustaslimun li qada faqtubni min awliya wasluk bi sabila huda qalini bi asbiya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.